Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mudah dalam memahami pronoun untuk menggantikan subjek klausa dalam adjective clause. Bagian 1. Jadi setelah ini nanti akan dibahas tentang pronoun yang menggantikan objek klausa. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas tentang pronoun yang digunakan untuk menggantikan subjek, berikut ini saya sertakan macam-macam dari pronoun. Macam-macam pronoun yang digunakan dalam adjective clause. Jadi ini saya skip saja ya. Silakan dibaca sendiri macam-macamnya. Baik, sekarang kita langsung ke pembahasan tentang pronoun yang digunakan untuk menggantikan subjek klausa. Di sini ada 3 macam pronoun yang digunakan untuk menggantikan subjek dalam klausa. Yang pertama adalah who. Who ini digunakan untuk menggantikan subjek orang dalam klausa. Contohnya adalah you like the man who is so kind. Oke, kalau kita urai kalimat ini, maka kalimat di atas ini berasal dari 2 klausa. Klausa yang pertama disebut dengan induk kalimat, yaitu you like the man. Kemudian anak kalimatnya atau klausa yang nantinya dirubah menjadi adjective clause adalah ada di anak kalimatnya ini, yaitu the man. The man ada di sini, di induk kalimatnya. Jadi the man ini dari sini asalnya. Kemudian kata ganti dari the man sendiri adalah he. Nah, he inilah yang digunakan nanti sebagai yang digantikan dengan kata who sebagai pronounnya. Oke. Jadi ini caranya membentuk. Kalau kita perhatikan yang termasuk dalam adjective clause dari contoh 1 ini adalah mulai dari who is so kind. Itu adalah adjective clause-nya. Baik. Jadi cara gampang untuk menandai dari mana awal adjective clause adalah ininya. Jadi kata who itu adalah penandanya, atau di slide sebelumnya tadi kita sudah menampilkan beberapa pronoun yang digunakan dalam adjective clause, yaitu. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan who di sini artinya adalah yang, bukan siapa. Kalau kita artikan kalimat nomor 1 ini, maka artinya you like the man who is so kind. Engkau menyukai pria yang benar-benar baik hati. Jadi ini artinya yang. Baik, itu contoh kalimatnya. Nanti tentang cara cepatnya kita bahas di selanjutnya setelah semua macam-macam dari pronoun pengganti subjek klausa ini kita jelaskan, baru nanti kita bahas tentang cara cepatnya, yaitu di
latihan soal ya nanti ya. Jadi kita bahas di latihan soalnya. Baik, selanjutnya adalah oke, ini contoh saja, kita skip. Yang kedua adalah which. Jadi which di sini digunakan untuk menggantikan subjek benda dalam suatu klausa. Jadi bendanya yang digantikan, subjek benda. Sekali lagi, subjek benda yang digantikan oleh which. Kalau yang tadi nomor 1 who itu menggantikan subjek orang, maka which digunakan untuk menggantikan subjek benda dalam klausa atau dalam anak kalimat, sehingga membentuk adjective clause. Ini contohnya. The mobile which is expensive is very sophisticated. Artinya HP yang mahal itu benar-benar canggih. Jadi sama dengan sebelumnya, kata which di sini diartikan yang mahal, expensive mahal. Baik. Kalimat ini kalau kita urai berasal dari induk kalimat atau main clause dan anak kalimat atau kita menyebutnya sub clause juga. Kayak ini ya. The mobile is very sophisticated. Jadi which ini menggantikan kata it, di mana it ini merujuk pada kata the mobile yang fungsinya adalah kata benda. Oke, polanya benar ya. Jadi which itu sebagai subjeknya, kemudian is sebagai kata kerja. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang namanya klausa itu polanya permanen, ada subjek, ada kata kerja. Baik, kita lanjutkan biar menghemat waktu. Berikutnya adalah penggunaan that. That ini digunakan untuk menggantikan orang dan benda. Jadi bisa dua-duanya. Tidak. Jadi that ini netral ya. Tidak seperti which dan who. Kalau which khusus benda saja, kalau who itu untuk orang saja, subjek orang saja. Baik, kita sekarang lanjutkan ke pembahasan. Sebelumnya perlu diperhatikan di sini that itu lebih utama untuk digunakan daripada which ya. Jadi that itu dalam penggunaannya sebagai pronoun pengganti subjek benda, maka that itu lebih utama daripada menggunakan which. Jadi nanti ketika ada soal di mana dalam soal tersebut ada pada opsi A sampai D, dua pilihannya adalah that dan which, maka jika subjek yang ditanyakan adalah subjek benda, yang harus kita pilih adalah that, karena that itu lebih utama penggunaannya daripada which. Itu ya. Kemudian tadi di slide sebelumnya dijelaskan, nah ini ya. Nah ini who itu lebih utama daripada that ya. Jadi kalau yang tadi that itu lebih utama untuk digunakan untuk menggantikan subjek benda daripada which, maka di sini who dan that
Manakah yang lebih utama? Ternyata yang lebih utama untuk digunakan untuk menggantikan subjek orang adalah who.